Saya tidak habis pikir ya, mengapa banyak muslim tidak bangga menceritakan perilaku Muhammad. Ini sesuatu yang unik ya. Ketika kita membicarakan tentang Muhammad, lalu banyak muslim yang justru marah-marah, tidak terima, dan bahkan kadang-kadang di dalam sebuah diskusi, mereka kabur begitu saja. Karena mereka tidak mau untuk menceritakan tentang akhlak Muhammad. Padahal, menurut ayat Al-Quran bahwa Muhammad itu adalah rahmat bagi semesta alam. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah diskusi bersama dengan rekan-rekan di Rumah Apologet Kristen ya. Dan di dalam diskusi itu kita kedatangan tamu seorang muslim, dia memakai ID Rudi Belajar ya. Nah, jadi di dalam diskusi itu teman-teman dari Rumah Apologet Kristen mempertanyakan sesuatu kepada teman kita muslim ini, bertanya, mengapa Bapak atau mengapa dia menjunjung tinggi Muhammad? Lalu dia mengatakan bahwa Muhammad itu adalah rahmat bagi semesta alam. Lalu ketika kita bertanya apa yang dimaksud dengan rahmat, lalu kita terus menelusuri seperti apa sebetulnya rahmat itu ya. Nah, awalnya dia begitu semangat ya, tetapi pada akhirnya dia kabur begitu saja ya. Mungkin dia malu dengan akhlak Muhammad atau bagaimana, atau apapun yang terjadi sama dia, kita kurang tahu lah. Tetapi ujungnya dia tidak tahu, padahal pada awalnya itu dia begitu semangat ya. Nah, awalnya itu dia merujuk kepada surah Al-Anbiya ya. Surah Al-Anbiya yang ayat 107. Ini akan saya bacakan untuk kita ya, untuk kita semua ya. Ini dikatakan di sini surah Al-Anbiya ini, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, inilah yang dia bangga-banggakan. Dia bilang bahwa Muhammad itu adalah rahmat bagi semesta alam. Lalu di dalam diskusi itu saya pun terlibat ya. Saya juga bertanya kepada Bapak ini, apa yang dimaksud dengan rahmat itu di dalam ayat itu? Lalu seperti apa rahmat yang dimaksud ya? Nah, itu yang kita tanyakan kepada beliau kemarin itu di dalam diskusi itu. Nah, jadi ya, untuk lebih jelasan lah ya, saya akan putarkan videonya untuk Bapak Ibu. Video ini nanti Bapak Ibu bisa, video utuhnya nanti Bapak Ibu bisa tonton seutuhnya di Rumah Apologet Kristen ya, di kanal YouTube Rumah Apologet Kristen ya. Nah, di dalam video itu Bapak Ibu, sebentar ya, di dalam video ini Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan seperti apa reaksi Bapak itu ketika dia ditanyakan tentang hal ini ya. Dan nanti video utuhnya Bapak Ibu bisa mengeceknya di deskripsi, nanti linknya akan saya sertakan. Mari kita dengarkan cuplikan diskusi yang terjadi di tengah malam itu ya. Dan ini ID-nya adalah Rudi Belajar ya Bapak Ibu. Mari kita dengarkan sama-sama. Boleh saya tanya Pak? Silakan, Pak. Maksudnya rahmat itu apa sebetulnya, Pak? Rahmat apa sebenarnya yang mengapa Muhammad ini disebut rahmat bagi semesta alam? Apanya? Mengapa dia layak disebut sebagai rahmat bagi semesta alam? Ya, karena yang dibawa sudah jelas itu adalah tentang kebaikan. Singkat ceritanya kan seperti itu. Kebaikan apa rupanya yang dimiliki Muhammad, Pak? Akhlak, Pak, terutama. Akhlak apa yang dimiliki Muhammad, Pak? Yang menjadi rahmat bagi semesta alam? Ya, mulai dari mungkin tingkah laku, tutur kata. Sebentar ya. Pak. Bapak menyinggung tingkah laku kan? Ya. Akhlak. Iya, Pak. Ini Pak siapa ini yang share screen-nya? Boleh nggak? Pak John Wick, kenapa? Iya. Pak John, bisa nggak bantu saya bukakan surah At-Tahrim? Berapa? Tingkah laku Muhammad, tutur katanya seperti apa? Ayat berapa, Pak? Tunggu. Ayat pertama. Tunggu ya, Bu Dep. Ada ayat pertama ya, Bung Scott ya? Yes, 6 ayat 1 sampai 5. Iya. Bentar ya, angkat tangan. Satu-satu angkat tangan ya. Satu-satu angkat tangan. Bung Scott dulu, maaf. Ya. Kecuali Pak Teh angkat kaki. Enggak, jadi ini menarik ini apa yang disampaikan Pak Belajar ini menarik bagi saya. Makanya saya terus tanya tadi, Pak, ini rohmanya apa? Terus dibilang ini akhlaknya. Terus saya tanya akhlaknya yang mana kan? Nah, makanya saya
coba kita pahami dulu deh. Ini boleh nggak Pak belajar menjelaskan ke kita setidaknya mulai dari ayat 1 sampai 5 lah dari surah At-Tahrim ini. Ini latar belakangnya, ini ada apa sebenarnya ayat ini diturunkan, Pak? Silakan, Pak. At-Tahrim mulai dari ayat 1 sampai 5, Pak. Atau seluruhnya juga boleh, itu kan cuma 12 ayat, Pak. Ya, silakan dibacakan aja. Kalau ngerti saya jawab. Oke, saya baca ya, Pak. Oh iya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tak kalah Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu kepada Muhammad. Lalu Muhammad memberitahukan sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka tak kalah Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah. Lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, terus ayat keempat, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong, dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu dari malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Ayat 5, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu yang patuh dan yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Dan selanjutnya. Ini 5 ayat aja lah dulu, Pak. Silakan Pak jelaskan kita ini sebenarnya ada apa ini? Mengapa ini ayat ini turunkan, Pak? Ya, kita tinggal cek aja Pak itu. Asbab turunnya ayat itu kan bisa dicek. Asbabun nuzulnya gimana? Asbabun nuzulnya gimana itu, Pak? Ayat berapa tuh Pak itu? Oke, 66 ayat 1 sampai 5, Pak. Ayat 66. Ayat 1 sampai 5. Silakan Bung Scott. Maaf ya, Bung. Oh, itu Pak. Iya. Itu apa ya, Pak? Itu At-Tahrim itu kalau ayat itu, ayat 1 sampai berapa itu, Pak? Sampai 7 kalau nggak salah. Sampai 12, itu, Pak. Ayat itu ya, itu adalah melatar sebuah penjelasan atau tuntunan tentang kehidupan berumah tangga. Jadi itu rumah tangga siapa ini, Pak? Rumah tangganya mukmin atau rumah tangganya Muhammad, Pak? Rumah tangganya manusia, Pak, tentunya. Jadi ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi di dalam pembicaraan itu saya memang terus untuk mengkonfirmasi kepada dia. Jadi dia mengatakan bahwa ayat ini di dalam tahrim ini adalah untuk tuntunan atau sesuatu tuntunan yang untuk manusia lah ya. Jadi kan Bapak Ibu tadi ingat ya pembicaraan awal bahwa ini mengenai akhlak Muhammad ya. Nah terus dia bilang, makanya saya tanya, ini untuk Muhammad atau untuk semua manusia Pak? Untuk mukmin. Nah, dan dia bilang ini untuk semua manusia ya. Nah jadi ini perlu diperhatikan bahwa ternyata ini yang dia sampaikan ini ayat atau ayat 1 sampai 5 di dalam surat Tahrim ini adalah untuk manusia ya, untuk dicontoh, jadikan teladan ya, karena memang itu kita membicarakan tentang akhlak Muhammad ya. Nah, seperti apa akhlak Muhammad di dalam surat Tahrim ini nanti kita akan dengarkan sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, saya berharap Bapak Ibu mendengarkannya meskipun pembicaraannya pelan-pelan, karena memang saya sengaja untuk membawa diskusinya santai aja kemarin itu, karena memang kita menunggu ya begitu lama teman-teman muslim untuk masuk, tapi Bapak ini kayaknya dia mengaku bahwa dia baru pertama kali tahu RAK, lalu dia masuk, lalu dia mau berdiskusi, dan inilah yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu. Oh ini semua. Jadi ayat ini untuk semua orang atau untuk Muhammad, Pak? Ini biar jelas ini. Ini adalah untuk semua orang, namun di sini sebagai
Contoh kasus, ya istilahnya. contoh kasus. Ya, sebuah contoh Oh. peristiwa di keluarga Nabi Muhammad. Tapi ini berlaku untuk kehidupan berumah tangga. Jadi ketika berumah tangga, ketika ada masalah dengan istri, atau bagaimana. Hmm. Nah, ini adalah Masalah. contoh. Jadi ini juga yang menarik ya. Dia semakin membuat sesuatu yang mungkin dia tidak sadari ya, ketika dia mengatakan bahwa ini adalah contoh untuk masalah keluarga juga ya. Padahal kalau Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan apa yang ada di dalam surat Tahrim ini ya, tentang kejadian di mana Muhammad sebetulnya itu kedapatan menggauli Maria ya, Maria the Coptic itu ya, Maria orang Mesir itu di atas ranjangnya Hafsah. Nah, mungkin Bapak ini belum tahu, atau dia pura-pura nggak tahu, atau dia pikir orang Iraka itu tidak tahu kisah ini. Lalu dia bilang ini adalah contoh untuk keluarga katanya. Jadi ya sebetulnya kemarin kami banyak orang ya, Bapak Ibu bisa melihat banyak orang yang angkat tangan sebetulnya pengen sekali untuk mempertanyakan itu, tapi saya terus membawa diskusinya untuk pelan-pelan, dan mari kita dengarkan lagi lebih lanjut ya. Masalah istri itu maksudnya Pak, boleh nggak spesifik apa masalah istri Muhammad, apa masalah Muhammad dengan istrinya Pak di sini di ayat ini Pak? Jadi ya itu kan bagaimana menyikapi ketika ada permasalahan di rumah tangga. Intinya Enggak, di situ. maksudnya pertanyaannya masalah apa yang sedang terjadi di sini. Nanti masalah itu nanti bisa dijadiin contoh ketika orang menghadapi masalah itu bagaimana menyikapinya. Tapi diminta Bapak menjelaskan masalah apa sih yang terjadi ini. Kalau misalnya kita lihat di ayat 3 itu kan dibilangkan, dan ingatlah ketika Jadi Nabi itu kalau membicarakan nggak salah secara. itu Pak ya, mohon maaf ya kalau keliru. Boleh. Lanjut. Jadi ketika mungkin ada masalah, jadi untuk dibiasakan terbuka dan untuk tidak tidak Menutup-tutupi. merahasiakan di keluarga tersebut. Misalkan suami merahasiakan sesuatu dengan istrinya, padahal itu teramat penting, sehingga ada teguran seperti itu. Jadi keterbukaanlah di dalam berumah tangga itu. Garis besarnya seperti itu. Jadi ini semakin semakin menimbulkan sesuatu yang sebetulnya ya, sekali lagi kita pun pengen sekali untuk mengkonfirmasi itu lagi, karena dia bilang itu mengenai keterbukaan di dalam keluarga. Tetapi kan kalau kita baca sebetulnya di ayat 3 itu ada sebuah rahasia yang justru disimpan, yang Muhammad minta kepada Hafsah untuk dirahasiakan, untuk tidak diberitahukan kepada Aisyah. Padahal itu Aisyah itu kan istrinya ya. Dan Pak Rudi Belajar ini, seorang muslim ini mengatakan ya itu di dalam keluarga itu contoh yang bisa dipelajari dari sini katanya adalah tentang keterbukaan. Makanya saya mempertanyakan hal ini kepada beliau ya di dalam hal ini. Ini menarik ini bagi saya. Jadi yang selalu saya bilang lah, itu yang selalu saya bilang, biar mereka sendiri yang membongkar sebetulnya tentang akhlak Muhammad ini ya. Mari kita dengarkan lagi. Sebentar Pak, jadi masuk Bapak itu sebetulnya Muhammad sedang terbuka sebenarnya di dalam kasus ini kepada Aisyah, atau sebaliknya Pak? Mohon dikonfirmasi Pak. Jadi begini Pak. Karena di sini di ayat 3 sebentar. Di ayat 3 dibilangkan, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya. Tapi Bapak mengatakan justru Muhammad itu sebenarnya sedang membangun hubungan untuk lebih terbuka kepada istrinya. Tapi dibilang di sini rahasia Pak. Yang mana ini yang betul Pak? Yang dirahasiakan apanya Pak itu? Ya makanya saya tanya, ini sebenarnya rahasianya apa? Apa yang dirahasiakan Muhammad Pak dari Aisyah? 1, 2, 3. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah ya ini dimaksud. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu
padanya. Hanya adalah merujuk pada Nabi. Beritahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Nah, di situ ada Pak ya. Jadi kalau baca lengkap, jadi ada yang disampaikan dan ada yang tidak disampaikan. Iya Pak, rahasianya apa Iya, sebetulnya artinya- Pak? Bapak tahu nggak rahasianya apa? Kalau di ayat ini, kalau ingin lebih detailnya berarti masuk ke tafsir, Pak. Tafsirnya Ya, bicara ke apa tafsir. Pak? Nggak bisa saya Anda nggak boleh. Bapak udah pernah baca tafsirnya Pak? Belum, mungkin bisa dibuka aja Pak sekarang. Boleh ya? Sudah canggih. Silakan. Oh, ada tafsir, bisa buka tafsir situ ya Pak? Pak. Jadi ini menarik ya. Jadi Bapak ini sendiri yang meminta untuk membuka tafsir tentang ayat ini. Nah, ini menarik ini bagi saya. Nah, jadi awalnya saya setuju aja, gue bilang, karena memang saya sudah tahu lah ini ya mengenai ayat ini kan. Jadi saya pelan-pelan saya bawa dia dulu untuk membaca tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Nah, sebetulnya saya mau supaya dia sendiri yang, karena saya melihat dia mencoba untuk memahami kata-kata yang tertulis dalam ayat-ayat itu ya. Sepertinya dia belum membacanya atau dia tidak sadari tentang kisah ini gitu. Dan sekarang dia mengatakan, oh kita ke tafsirnya. Nah, sekarang kita akan membuka ke tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Dan dia sendiri juga mengatakan dia tidak menafikan tafsir-tafsir yang lain ya. Nah, kita masih belum membuka tafsir yang lain, tetapi dari tafsir Kemenak saja dia sudah mulai di situ ada tanda-tanda mau kabur ya. Nah, nanti ini menarik ini. Ini menarik ya Bapak Ibu. John Wick. Bisa ini. Klik aja nama angkanya dia keluar tafsir. Nah, itu udah tafsirnya. Oh, tafsir Silakan Pak dibaca. Tafsir Kementerian Agama aja Pak, kalau enggak tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Oh, di bawah. Biar ini kan. Nanti Biar ini perlu kan. tetap dihubungkan juga ya, bahwa ini sebagai contoh Muhammad untuk alam semesta ya. Akhlak ya, ini harus ditiru gitu loh. Ya, tapi Iya, harus secara spesifik akhlak. dipahami dulu ya, tadi itu adalah tentang tatanan kehidupan berumah tangga loh ya. Betul, tapi kan itu kan tetap Jangan untuk keluar alam dari semesta kan Pak. itu, kita sepakat dulu di situ. Ayat tadi itu berkaitan dengan masalah hubungan tuntunan tentang kehidupan berumah tangga. Betul. Ini kan Nabi Pak, tadi sebagai kan Pak contoh. Ya, itu ini sepakat sebagai dulu. contoh ayat Ya, 1 sepakati sampai 5 dulu. ini Ya. ambil contoh ini. Tapi ingat, pembicaraan pertama tadi bahwa Muhammad itu untuk alam semesta. Berarti contoh ini pun Pak, untuk alam semesta Pak. Sebentar. Itu ya. Harus diingat ke situ. Pak, mohon maaf. Jadi ini jangan dicampur adukkan Pak. Nggak bisa. Kalau Nggak bisa. belajarnya Tadi kan tentang isi ayat dari tadi, yang Bapak kita bisa itu kupas yang tadi. Kalau kita belajarnya tentang kehidupan tuntunan kehidupan rumah tangga, kita harus masuk di semua dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang mengenai tatanan kehidupan berumah tangga. Jangan Lanjut, baca dulu. Lanjut. Baca tafsirnya Baca dulu dulu. Pak, silakan Pak. Sangat baca Dulu. tafsirnya Pak. di situ Pak, sini nggak begitu kelihatan. Kurang gede, Pak. udah gede itu Pak. Udah gede deh nih. Pakai HP, Pak ya? Pakai HP pun tetap kelihatan itu. Pakai HP kelihatan lah Pak. Lagi pakai Kelihatan. handphone. Rata-rata pakai handphone di sini. Justru dia kan sudah 80% itu dari layar. Iya. Silakan Pak. Biar kita belajar dari akhlak Muhammad Pak, silakan. Baik, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu peristiwa titik ya. Nah, dari ayat ini kemudian ahli tafsir menyatakan bahwa ayat yang dimaksud adalah Hafsah. Ya, Hafsah tadi saya juga mengatakan Hafsah benar itu Ummul Mukminin. Rasulullah membisikkan suatu rahasia kepadanya dan diperintahkan agar tidak diberitahukan kepada siapapun. Ternyata, Sebentar, boleh berhenti nggak di situ Pak? Dulu sebentar. Ya, baik. Ada rahasia ya Pak? Ya. Jadi Rasulullah menyampaikan sebuah rahasia kepada Hafsah ya. Oke, lanjut Pak.
Sebentar Pak, saya tanya dulu. Di Gimana? situ kan Bapak kan menanyakan rahasia. Ketika di situ dikatakan rahasia, pemikiran Bapak rahasia yang dimaksud itu rahasia baik atau rahasia buruk? Nggak tahu saya Pak, Oke, makanya sama-sama nggak Bapak tahu yang ya. jelas. Oke, kita lanjut. Silakan, Sama-sama silakan nggak aja tahu. Pak. Ternyata Hafsah menceritakan rahasia itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah. Titik. Selesai di sini dulu Pak ya. Jadi Hafsah oleh Rasulullah diberi bisikan suatu untuk merahasiakan sesuatu. Di sini berarti kan seorang istri ya, dia harus taat kepada suaminya, kan seperti itu. Namun ternyata Hafsah menceritakan rahasia itu kepada Aisyah. Ini sebetulnya jadi udah mulai melebar ya, padahal kita sebenarnya lebih fokus kepada Muhammad tadi ya, akhlak Muhammad, tapi dia mengatakan justru ini justru jadinya perilaku istri yang harus menaati suaminya ya, kira-kira gitu. Tetapi oke lah, saya di dalam pembicaraan itu pun saya biarkan saja Bapak ini mengatakan demikian, karena memang saya lebih tertarik untuk melihat sebenarnya kisah ini, di balik kisah ini sebenarnya apa yang terjadi ya. Nah, padahal sudah dibilang tadi oleh Rasulullah untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Tetapi kan Allah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Hafsah sebagian yang dikatakan dan menyembunyikan sebagian yang lainnya. Karena sifat mulia dan kesabaran Rasulullah, Hafsah bertanya, siapakah yang memberitahukan ini kepadamu? Nah, ini berarti Hafsah itu ketika sudah diamanai oleh suaminya, atau kita tarik kesimpulan seorang istri ketika sudah diamanai oleh suaminya, dia merasa saya tak bicara ke orang lain saja kan nggak mungkin tahu, karena orangnya mungkin nggak di rumah, kan seperti itu. Namun ternyata di sini Rasulullah tahu, taunya dari mana? Dikasih tahu oleh Allah. Nah, dia menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Ya, itu Pak. Jadi seorang istri ketika dia diberi amanah oleh seorang laki-laki, dia harus dijalankan. Kira-kira seperti itu Pak, pesan yang jadi ini sebetulnya ya, padahal saya meminta kemarin itu sebenarnya dari rekan kita Pak John W itu untuk membuka tafsirnya Kementerian Agama Republik Indonesia ya, tapi rupanya yang nampil di layar itu adalah tafsir dari yang lain ya, sehingga sebetulnya di dalam tafsir Kemenak itu sebetulnya bukan seperti itu isinya, ada sesuatu yang menarik, nanti akan saya bukakan kepada Bapak Ibu. Nah, karena saya juga tidak menyadari itu ya, saya pikir itu yang dibacanya itu dari tafsir Kemenak, rupanya itu karena layarnya diperbesar, makanya jadi Pak John Wick juga tidak menyadari bahwa yang muncul itu bukan tafsir Kemenak jadinya, karena tafsir Kemenak itu di bagian bawah dari halaman ini. Nah, maka sebetulnya tentang kisah itu pun di dalam tafsir yang dia baca ini tidak begitu kelihatan ya, tidak begitu kelihatan. Maka saya pun bertanya kemarin itu, kok jadi seperti ini tafsirnya ya. Terus saya setelah itu saya mengajak dia untuk membaca tafsir di ayat 1-nya, karena ini kan tafsir di ayat 3 ya. Nah, terus saya mencoba untuk membawa dia ke tafsir ayat 1, karena saya pun heran, ini kok sepertinya ini bukan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia deh. Nah, jadi setelah saya cek, oh ternyata memang bukan ya, gara-gara teksnya itu kebesaran. Oke. Jadi yang tampil tafsir dari yang lain rupanya. Nah, maka saya ajak dia untuk membaca tafsir ayat 1. Rahasianya ada nggak dikasih tahu Pak di situ? Tadi di awal saya tanya bahwa yang dimaksud rahasia itu Bapak berpikiran bahwa apakah itu jelek atau buruk, Bapak nggak tahu. Nggak tahu, makanya saya tanya kan. Ya, makanya saya jelaskan. Jadi intinya
Nah, ini baru ditampilkan oleh Pak John Wick di beberapa menit setelahnya. Nah, inilah yang baru betul ya, tafsir ringkas ini, yang tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebetulnya saya mau Bapak ini sebenarnya membaca tafsir ini ya, di mana Muhammad bersumpah tidak akan pernah berhubungan suami istri lagi dengan Maria Alkitibia. Nah, ini sebenarnya yang mau Bapak ini supaya baca sebetulnya, tetapi itulah dia salah baca tafsir juga ya, dan itu bukan kesalahan dia, kesalahannya Pak John Wick juga. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita buka lah sebetulnya apa ya. Tapi oke lah, terlewatkan ya. Saya juga terlambat menyadarinya, dan saya membawa Bapak ini untuk membaca tafsir dari ayat 1 selanjutnya ya. Ibaratkan ini adalah sebuah amanah seperti itu. Amanah itu ya, supaya ini tidak disampaikan. Tetapi ternyata seorang istri dia disampaikan ke orang lain, sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah kaget, tuh kok tahu seperti itu. Nah, artinya di sini adalah membangun sebuah ketaatan antara istri dan suami, karena kan mungkin Bapak pernah mendengar bahwa suami itu adalah imam bagi istrinya ketika di rumah tangga. Saya kira itu pesan dari ayat ini. Oh gitu ya Pak. Iya Pak. Jadi kalau di ayat ini tidak diketahui rahasianya Pak, boleh nggak kita cari tahu apa rahasianya Pak ini? Nggak bisa Pak, tapi kita sudah sepakat. Bapak tadi saya tanya dari awal, Bapak nggak tahu, saya pun nggak tahu. Kalau Bapak mencoba, saya nggak tahu, tapi itu, Kementerian berarti Bapak ada yang nggak beres diskusinya ini, gitu loh. Sebentar, saya nggak tahu, tapi tafsir Kemenak mengasih tahu Pak. Coba Jadi Bapak ini sudah mulai ketakutan ya, mungkin sudah sambil dibaca-bacanya apa yang tampil di layar ya, sambil dibaca-bacanya apa itu mungkin ya. Jadi dia baru sadari bahwa inilah rahasianya itu ya. Jadi ketika saya menyinggung, ini rahasianya gimana Pak? Bagaimana kalau kita telusuri rahasianya Pak? Dan dia seperti apa? Sangat keberatan untuk mengetahui rahasia itu ya. Mungkin dia pikir orang Iraka itu ya nggak tahu apa-apa gitu. Tapi tidak semudah itu ya. Jadi mari kita dengarkan baca lagi di ayat apa yang satunya terjadi. Pak. Tafsir ayat satunya. Silakan dibaca, Bapak gantian yang baca ya. Oh, enggak lah, janganlah. Nanti saya bantu baca, boleh. Ayat 1 Pak, kembali ke ayat 1. Tangan aja nanti saya bantu baca. Nggak ada masalah. Tafsir ayat 1-nya Pak. Itu. Kita ke tafsir Kemenak aja, biar gampang-gampang aja kan. Ini kan orang ya, kita. Kan tafsir banyak Pak, silahkan dibuka. Nanti di mana pendapat yang terkuat yaitu yang dipakai. Iya. Oke. Saya baca ya. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap ayat 1 surat At-Tahrim. Setelah pada surah sebelumnya Allah menyapa Nabi tentang hukum dan etika menceraikan istri, pada awal surah ini Allah menyapa, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu setelah meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy, salah seorang istrimu, dan tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Al-Kibiyah setelah hubungan di rumah Hafsah, hanya karena engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, terutama Hafsah dan Aisyah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada siapa saja yang bertobat, termasuk dua istri Nabi yaitu Hafsah dan Aisyah. Pada ayat ini, ayat 2 dan ayat 1 disatuin ya. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membatalkan sumpah beliau mengharamkan minum madu dan berhubungan dengan salah seorang istri beliau, Maria Al-Kibiyah. Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kamu, wahai Nabi, untuk membebaskan diri dari sumpah kamu untuk tidak akan minum madu dan tidak akan berhubungan dengan istri dengan membayar kafarat. Dan Allah adalah pelindungmu, wahai Nabi, dari segala keadaan yang tidak menyenangkan
dan dia maha mengetahui semua yang dirahasiakan manusia, maha bijaksana dan menilai perbuatan mereka. Oke, sebelum ditanggapi ya Pak, saya tanya dulu Pak. Tafsir ini jujur nggak Pak? Apakah Kementerian Agama ini jujur atau tidak nggak dengan tafsir mereka ini Pak? Ya jelas jujur Pak. Oke, kalau jujur, apakah Tapi benar? bukan menafikan Sebentar. tafsir-tafsir yang lain loh Pak. Iya, tapi apakah benar bahwa Maria Kiptia pada saat itu sudah menjadi istri ketika dia kedapatan, ketika Hafsah mendapatkan Muhammad menggauli Maria di atas ranjangnya Hafsah? Apakah benar bahwa Maria, budaknya itu, sudah menjadi istri Muhammad atau belum Pak? Maksudnya bagaimana pertanyaan Bapak? Berarti Bapak nggak tahu cerita ini Pak? Seperti yang ditafsir tadi Pak, dibilang Pak, bahwa dia mengharamkan, tadi kan saya sudah bacakan, ada dua perkara. Perkara pertama, perkara yang mengenai Sumpah tidak minum madu. Perkara kedua, mengenai dia mengharamkan ketika dia ditanyain tadi sama Hafsah dan Aisyah, kenapa dia meniduri Maria Kiptia tadi di tempat tidurnya Hafsah. Nah itu yang tadi ditanyain. Kenapa diharamkan katanya? Itu saya tadi bacakan kembali. Ya, jadi kan di situ kan Muhammad tadi kan dia yang pertama bersumpah untuk tidak minum madu, yang kedua tadi yang Bapak bacakan itu dia tidak akan berhubungan dengan Siti Maria, kan seperti itu. Minum madu itu kiasan atau apa Pak? Minum madu itu. Ya. Saya kira bukan masalah minum madunya, tapi bersumpahnya itu, titik tekannya di situ. Iya betul. Setelah minum madu itu kan hanya karena madu, Allah itu menurunkan ayat ini juga, dan Allah menyatakan kau boleh minum madu. Iya. Betul? Madu di sini itu madu kiasan atau madu sesungguhnya? Sesungguhnya itu. Yang benar. Ya. Oke kawan-kawan, perhatikan ya. Dia mengatakan ini madu sesungguhnya. Nah, begini Pak, saya yang senang. Jadi ketika kita sudah sepakat di awal, ya, jangan lagi nanti di belakang ditanyakan Pak. Enggak, itu kan pendapat Bapak. Tadi sudah sepakat. Tunggu. Bapak tahu nggak masalahnya ini? Nggak tahu, tetapi di belakang Anda korek-korek. Sekarang gini Pak, soal tahu atau nggak tahu ya. Jadi ini bukan kajian saya kira Pak. Jadi memang mencari kelemahan. Ya. Pak Rudi, saya tidak mau mencari kelemahan. Terima kasih Sebentar, Pak ya. Pak Rudi. Saya sudah curiga memang dari tadi. Jadi sebentar. Lari Pak. Bapak hanya lari ketahuan, takut ketahuan. Buka tafsir Indukasi Raja. Ini Pak ya. Bapak buka tafsir Indukasi Raja, itu lebih jelas. Maksudnya ayat ini apa? Ya, kalau mau tafsir Indukasi, saya sih bisa buka tafsir Indukasi. Kita Oke, jadi itulah kejadian semalam ya Bapak Ibu. Jadi itu menarik ya, menarik sekali karena Muslim ini menganggap, mungkin dia pikir kita tidak tahu apa yang sebetulnya yang terjadi di dalam kisah itu. Jadi ketika dikonfirmasi itu, bahkan ketika Pak Pro dan kontra juga menanyakan apakah itu madu asli atau madu hanya sekedar kiasan, lalu dia mengatakan itu madu beneran gitu ya. Dan Pak Pro mengatakan oke, kita catat ya kira-kira gitu ya. Dan dia tidak terima. Padahal kita hanya mengikuti apa yang dia sampaikan gitu ya. Nah, dan itu menjadi tidak tersampaikan sebetulnya tujuan saya juga. Jadi tapi ya itulah, dia udah langsung kabur aja begitu ya. Dia sudah tidak tahan ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini menjadi menarik ya. Mengapa para Muslim ini, mengapa mereka tidak bangga menceritakan kisah tentang nabi mereka ini? Ini menarik sekali ya. Nah, ini saya akan bukakan ke kita. Ini di dalam tafsir Kemenak itu ya. Tafsir Kemenak ayat 3. Ini yang sebenarnya yang ada di dalam tafsir Kemenak ayat 3. Nah, ini ya. Maksudnya dari surah 66 ayat 3 ini, tafsirnya dari Kemenak itu seperti ini ya. Ini saya perbesar. Oke.
Nah, oke. Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam ayat ini Allah mengingatkan suatu sebentar. Oke. Dalam ayat ini Allah mengingatkan suatu peristiwa yang terjadi pada diri Nabi, yaitu ketika beliau meminta Hafsah, salah seorang istrinya, untuk merahasiakan dan tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa beliau pernah meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy, lalu bersumpah tidak akan mengulangi hal itu. Setelah Hafsah menceritakan hal itu kepada Aisyah, Allah lalu memberitahukan kepada Nabi percakapan antara keduanya itu. Nabi kemudian memberitahu Hafsah tentang perbuatannya yang telah menyiarkan rahasia beliau. Ketika itu Hafsah menjadi heran dan bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Ia menyangka bahwa Aisyah lah yang memberitahukan. Nabi menjawab bahwa yang memberitahu ialah Allah, ya, Tuhan yang Maha mengetahui segala rahasia dan bisikan, Maha mengenal apa yang ada di bumi. Dan ia menyangka bahwa Aisyah yang memberitahukan. Nabi menjawab bahwa yang memberitahukan ialah Allah, Tuhan yang Maha mengetahui segala rahasia dan bisikan, Maha mengenal apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Tiada sesuatu yang tersembunyi baginya. Jadi kasus pertama itu sebetulnya ini berhubungan dengan madu itu, ya. Nah, terus ada tafsir yang lain sebetulnya, yang misalnya kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, misalnya, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, misalnya di dalam ayat satunya, ya, ini akan menarik, ya. Ini menarik. Mengapa? Karena kita akan melihat nanti, ya. Nah, ini kenapa ini? Oke. Jadi ini ayat satunya itu yang mengatakan, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Nah, pertanyaannya apa sebenarnya yang diharamkan oleh Muhammad itu, ya, baginya? Terkait dengan rahasia itu, ya. Dan engkau ingin menyenangkan hati istrimu. Artinya dia mengharamkan dirinya. Artinya Muhammad mengharamkan dirinya untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Lalu Allah SWT mengatakan kepada Muhammad, ngapain kau haramkan dirimu, gitu, ya. Nah, ini tafsir yang kalau kita baca di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dikatakan, ya, pada ayat ini Allah menegur Nabi karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi, padahal madu itu adalah minuman yang halal, sebabnya hanyalah karena menghendaki kesenangan istri-istrinya. Ayat ini ditutup dengan suatu ketegasan bahwa Allah Maha Pengampun atas dosa hambanya yang bertobat dan tidak mengampuni kesalahan Nabi yang telah bersumpah tidak mau lagi minum madu. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia hanya menyinggung tentang madu, ya. Coba kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Nah, ini dia di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini dibilang di sini, ya, menurut suatu pendapat ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Kitibiyah. Lalu Rasulullah mengharamkannya bagi dirinya, dalam kurung tidak akan menggaulinya lagi, gitu. Nah, jadi intinya kisah ini adalah ketika Muhammad kedapatan menggauli Maria itu, dia rancangnya Hafsah, ya. Nah, jadi Allah mengatakan kepada Hafsah, ya. Jadi kisahnya itu Muhammad mengatakan kepada Hafsah, jangan kasih tahu sama Aisyah, apakah kamu senang kalau saya tidak lagi menggauli Maria? Lalu Hafsah bilang oke. Nah, dan Muhammad bilang jangan kasih tahu sama Aisyah. Tetapi Hafsah tidak bisa menahan dirinya, ya, dan dia menceritakan itu kepada Aisyah, dan itu menjadi gosip, ya, sehingga sampai kepada Muhammad. Itu sebetulnya kisah ini. Nah, terus ini, ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, gitu, ya. Jadi intinya Allah justru mengingatkan Muhammad, ya, ngapain kau larang-larang dirimu, ngapain kau haramkan dirimu? Kalau kamu mau gauli Maria, gauli saja, itu maksudnya ini, ya. Kamu mencari kesenangan hati istrimu. Jadi kamu lebih takut kepada istrimu daripada Allah SWT. Jadi Allah SWT menginginkan Muhammad meneruskan dia menggauli Maria itu, ya. Padahal Maria pada saat itu bukan status istrinya. Maria masih berstatus sebagai budak, ya. Nah, terus ini lebih lanjut lagi kalau misalnya kita baca, ya. Abu Abdurrahman Nasai mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Yunus bla 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 bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli, ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri, ya. Nah, lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus mendatanginya dengan gencarnya menghalangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi, hingga pada akhir Nabi mengharamkan budak itu atas dirinya. Jadi intinya dia ketahuan, gitu, ya. Dia ketahuan, ya.
Dan dia digosipkan oleh Siti Aisyah dan Siti Hafsah ya. Jadi Hafsah ini padahal Hafsah sudah mengiyakan permintaan Muhammad untuk tidak menceritakan kepada Aisyah. Tapi rupanya Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi. Artinya menggosipkan Nabi lah kira-kira atas kejadian itu ya. Maka Allah berfirman ya, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu gitu ya. Jadi Allah SWT membela apa yang dilakukan oleh Muhammad itu ya. Nah, kemudian Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada aku bla 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 ya bla 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 bahwa Rasulullah menggauli ibu Ibrahim ya itu ya Maria Al-Qatibiyah itu ya, itu disebut juga ibu Ibrahim ya, di rumah salah seorang istri beliau ya. Siapa itu? Si Hafsah ya. Maka istri beliau berkata, Hafsah itu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku. Jadi memang jelas Hafsah ini dia mendapatkan Muhammad dan Maria itu melakukan atau Muhammad menggauli Hafsah ini, menggauli Maria ini di atas ranjangnya si Hafsah. Jadi marahlah si Hafsah ini, makanya dia ngomong, hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku gitu. Nah, maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim itu atas dirinya. Lalu istri beliau bertanya, hai Rasulullah, mengapa engkau mengharamkan atas dirimu hal-hal yang halal bagimu? Dan Nabi bersumpah kepada istrinya itu bahwa dia tidak akan menggauli budak perempuan itu. Nah, itu rupanya sumpahnya, itu rahasianya. Rahasia ini supaya tidak dikasih tahu sama Aisyah ya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan atas dirimu ya. Nah, itu ini kisahnya ya. Jadi ini yang dibilang oleh Muhammad, engkau haram atas diriku. Jadi dia bilang sama Maria itu, engkau haram atas diriku, demi Allah aku tidak akan menggaulimu. Nah, itu dilakukannya setelah didapatkan oleh Hafsah ya. Oke. Nah, inilah kenapa ya, ini yang saya bilang ya. Inilah yang saya bilang. Saya jadi tidak habis pikir mengapa para muslim ini tidak bangga dengan nabinya. Mereka harusnya bangga dong dengan cerita-cerita ini, di mana nabinya itu menggauli seorang budak yang masih belum berstatus sebagai istrinya ya. Nah, sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, ada ayat-ayat yang lain di Al-Quran dikatakan bahwa budak itu bisa digauli. Ya, kalau bisa digauli, mengapa dia merasa bersalah ketika Hafsah itu marah kepadanya ya? Mengapa? Dan harusnya itu ya boleh-boleh saja, harusnya itu tidak menjadi masalah, dan justru dia bersumpah ya kepada Hafsah bahwa dia tidak akan menggauli Maria lagi. Berarti ada sesuatu yang amis kan, kira-kira gitu ya. Tetapi inilah pembelaan teman-teman muslim, mereka mengatakan ya Muhammad itu pokoknya apapun yang dilakukannya itu Muhammad akhlaknya mulia. Tetapi ketika akhlaknya dibicarakan seperti ini ya mereka tidak bangga gitu. Ini menjadi lucu bagi semua orang yang mendengarkan. Jadi saya berharap teman-teman muslim ini jangan munafik begitu ya. Jangan setengah-setengah ya. Jadi terima apapun yang dilakukan oleh Muhammad supaya iman itu tidak setengah-setengah ya. Jadi terima apa saja yang dilakukan oleh Muhammad ya, dan silakan aja berbangga dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad ya, ketika dia menggauli Maria Al-Qibiyah itu di atas ranjangnya Hafsah. Jadi ini saja menarik ini bagi saya. Jadi kita bisa melihat dengan contoh dengan yang sangat jelas sebetulnya para muslim ini malu dengan nabinya, malu dengan perilaku Muhammad, lalu mereka tidak punya pilihan ya. Nah, sebetulnya hal ini sebenarnya sudah cukup bagi kita ya. Ya, ketika muslim mengatakan bahwa membangga-banggakan yang ada di dalam Al-Anbiya 107 ini dikatakan bahwa Muhammad itu rahmat bagi semesta alam, tapi ketika ditelusuri maka mereka kabur untuk menjelaskannya. Ini tidak lucu ya, dan harusnya mereka belajar ya, harusnya mereka lebih tahu. Nah, ini saja yang mau saya sampaikan melalui video ini. Saya berharap video ini menghibur Bapak Ibu. Dan ketika bertemu dengan teman-teman muslim ya tanya saja sama mereka apa sebenarnya kisah yang terjadi di dalam surat At-Tahrim. Itu aja. Bawakan sama mereka surat At-Tahrim ya. Ini surat 66. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu ya. Ini surat Tahrim ini. Nah, bacakan aja sama mereka ini Bapak Ibu ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 5, dan tanyakan sama mereka ini sebenarnya apa yang terjadi.
Apa yang terjadi dalam surah At-Tahrim ayat 1 sampai 6, 1 sampai 5 lah, itu aja biar lebih singkat dan biar mereka bertakia luar biasa lalu nanti tunjukkan sama mereka tafsirnya. Jadi saya menganjurkan Bapak Ibu untuk memakai tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia karena itu kementerian yang sah di Indonesia ya. Jadi mereka pun tidak bisa berkelit, mereka tidak boleh marah dengan kita. Kalau mereka marah ya biar mereka marah kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang kedua, bawa mereka untuk melihat tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir. Nah, ini misalnya di dalam Risalah Muslim ini ada tafsir Ibnu Katsir ya, dan mereka sangat menghargai Ibnu Katsir ini karena mereka menganggap Ibnu Katsir itu adalah seorang ulama yang sangat dihargai di dalam sejarah Islam ya. Jadi itu saja bawa ke mereka dan biarlah mereka yang menjelaskan. Nah itu saja Bapak Ibu, semoga hal ini saya tidak mengatakan ini memberkati Bapak Ibu ya, tapi semoga hal ini menghibur Bapak Ibu ya, sikapnya teman-teman Muslim ini menghibur kita semua bahwa begitulah mereka ini kata-kata mereka bangga-banggakan, tapi setelah dikorek-korek rupanya tidak demikian ya. Bahkan mereka tidak berani untuk membicarakan tentang akhlak Muhammad ini. Itu saja dari saya, sampai jumpa, nantikan video-video yang lain dan jangan lupa untuk subscribe, biarlah video ini juga menjadi viral dan silakan bagikan video kita ini ya, supaya banyak orang yang mengetahui seperti apa akhlak Muhammad dan mengapa Muslim tidak bangga dengan akhlak Muhammad ini. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati, salam semuanya.